Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bis. I'm so sorry for little late, not little, much late, because the previous class is quite long, and then I have a call from my boss, so I have to take the time. Okay, so we will continue our subject today. So we have no more subject for discussion, for presentation. Is finished, Pak Nahri, Hardi, sorry. Finish, Bu. Okay, so Yeah. I want to talk about your writing. I have to memorize it for all of you. That for academic writing, you have a pattern if you want to write some article in academic writing. But first of all, it's not only for the form of the academic writing, but you have to know also about how to write phrase or a sentence. Okay, because from your exercise that you sent to me in our Google Classroom, I realized that there are many mistakes, especially in writing the phrase. So, what do you think? What is difficult for you to write? What is the problem? Because you know already about the form of the paragraph. We talk also about the type of the paragraph. We talk also about the cause and effect, descriptive, narrative, and so on. And we talk also about how to make a paragraph. Means there is one main idea and several supporting sentences. So for the theory, you are all good for the theory. Okay, you are all good. But for practicing, means for writing, is quite difficult for me to understand why you write just like you write. So I want to know, so we make a little bit discussion. What is the problem for you, especially in writing? Start from me ya, Bu ya. Halo? Okay. Halo. Iya, Bu, for me, I guess the difficulties in writing is how to keep the paragraph become, what is it? The unity and the coherence. This very difficult. we Yeah. talk about unity and coherence. Yes, this very difficult for me. Okay. Yeah. And then another, so there is a coherence, a unity and coherence. Yes. Good. And then the other, so we talk it Lack of vocab, Miss. Lack of grammar maybe, ma'am. vocab, Grammar. grammar. lack of vocab, lack of grammar. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, mom. You are now, Exercise. you are now in postgraduate. Okay, you have academic writing, you have academic speaking with Professor Sunaryati. Yes. You have later, you will have advanced grammar. Okay, it's not just grammar, but you have advanced grammar. Yeah. It means we consider that you are all okay in grammar. You are all good in grammar. So in the postgraduate student now, in postgraduate program or
S2, S2. So the course will be advanced grammar, not only grammar. So we consider there is no problem with the grammar. But why? It's difficult for you to write the grammar or the vocab. Okay. Why? It's because your background is not from English department? Okay, we make our discussion first. Why Grammar. there is the lack of grammar? Why is the lack of vocab? Why? Because maybe lack of practice, mom. Maybe? Lack of practice. Okay, yeah, lack of practice, yeah. Another? For me, when I talk is easy, man. But when I write or like grammar is difficult. Oh ya, Pak Dian. Yeah, If you talk, it's easy for you talking. yeah. Like I met like American, without European talking without grammar, I think, or yeah. Yeah, that's- because when you talk, the message Yes. will be understood by your partner is okay, but in writing it's not okay. yeah, Okay, that's right. so you have to Yes, use that's the why. grammar. But in S1, when you were in S1, I think you apply about the grammar, aren't you? Sering latihan grammar? No, Because- Miss, something. Yes, something. I think enggak juga sih, Miss. Sometimes. Enggak juga. Sometimes. Sometimes. Or Kalau yang S1 bahasa Inggris itu biasanya tidak masalah dengan grammar, karena kalaupun diberikan kuliah lagi grammar seperti yang kemarin ada bahasan di kelompok berapa saya lupa, ada sedikit bahasan tentang grammar, itu nampaknya kita sudah lewat itu ya. Ada beberapa juga yang berkomentar, ya itu kan di kuliah grammar, ini kuliah writing, jadi kita nggak membahas grammar. Tapi sedikit kita membahas misalnya pattern in cause and effect paragraph, begitu. Jadi sebetulnya menurut saya untuk grammar yang dari bahasa Inggris sebetulnya yang dari bahasa Inggris juga dia harus karena dia berpikir dia mengambil bahasa Inggris karena dia mampu berbahasa Inggris. Kalau tidak, untuk apa dia ngambil bahasa Inggris begitu. Jadi yang harus diingat Bapak Ibu semua juga di sini semuanya advance. Seperti yang tadi saya katakan, grammarnya juga nanti semester 2 kalau nggak salah. Sekarang Bapak Ibu semester 1 ya. Nanti di semester 2 Bapak Ibu akan dapat kuliah judulnya juga Advanced Grammar. Ya. Kemudian ada juga Advanced Linguistic. Jadi linguistiknya juga sudah advance. Grammarnya juga sudah advance. Itu loh. Karena apa? Bapak Ibu di sini postgraduate. Sama-sama saja kita membahas grammar satu-satu, sama dengan ya. Atau Bapak Ibu juga kalau mengajar bahasa Inggris di SMP, SMA juga Bapak Ibu mengajar grammar. Jadi dianggapnya grammar pasti sudah dikuasai. Karena itu kita di advance grammar kita membahas jadi yang agak susah. Perasaannya susah sekali karena pertama Bapak Ibu seperti yang saya bilang selalu berpikir in bahasa. Selalu berpikir begitu. Jadi ketika menulis Bapak Ibu membuat dalam bahasa Indonesia kemudian menerjemahkan. Sebetulnya it's okay as long as you recheck. Ya, as long as you recheck your English. Jadi kalau Bapak Ibu membuat dulu dalam bahasa Indonesia, setelah itu Bapak Ibu ditranslate kemudian
nggak sepenuhnya betul, apalagi dari Google nggak sepenuhnya betul terjemahannya dia. Makanya harus cek lagi kalau perlu Iya, satu kalimat karena tidak masuk. Betul, Bu. Seperti misalnya ada satu Susunannya kata, itu ya Bu ya. bukan hanya susunan, misalnya untuk mengatakan apa ya? Ada satu kata atau ada banyak kata dalam bahasa Indonesia artinya sama, tapi dalam bahasa Inggris berbeda. Misalnya, menurut pendapat Anda, bagaimanakah keadaan ekonomi Indonesia saat ini? Misalnya, menurut pendapat Anda, di sana bisa ada what is your idea, what is your opinion, what do you think? Banyak sekali. Nah, ketika diterjemahkan, bisa saja jadi pikiran Anda bagaimana. Misalnya begitu. Jadi itu yang harus dicari lagi adalah padanan kata, sinonimnya. Apa yang Anda maksud? Apakah yang Anda maksud idea? Apakah yang Anda maksud adalah opinion? Ataukah yang Anda maksud adalah pikiran Anda gimana sih misalnya? Jadi dalam bahasa Indonesia pun berbeda-beda. Ya, ketika misalnya Anda berpikir Anda akan menulis begini, dia pikir si Trump berpikir dia bisa menang pemilu kali ini, misalnya. What do you say in English? The Trump has Donald Trump win the election. Nah, oke, dia pikir dia bisa menang pemilu kali ini. I think Thanks. Trump pikir dia bisa menang pemilu kali ini. Trump think that Trump he will think. win Trump thought. president election this year. when Si Trump pikir dia yakin sekali dia bisa menang kali ini. Trump makes sure that he win the election. Jadi seperti saya bilang, jangan berpikir dalam bahasa Indonesia. Jadi tema itu Anda bisa dia mikir, karena kita ngobrol misalnya pakai bahasa Anda sehari-hari aja, dia kayaknya yakin bener ya dia bakalan menang. Misalnya begitu. What do you say? Mungkin ada orang begitu. Ya, what do you say? Apa sih? Kalau diterjemah seperti Pak Faisal, satu-satu he make sure that it itu nggak ngerti itu bahasa Indonesia. Yeah. Jadi bisa saja Anda ambil konteksnya, Anda terjemahkan konteks itu. Misalnya, Trump was very sure that he win the election. Atau Trump thought he win the election, misalnya, dengan grammar. Jadi katanya itu bisa berbagai macam, ya, dengan sinonimnya. Jadi jangan langsung diterjemahkan begitu, ya. Atau mungkin begini kalimatnya. Nampaknya corona bisa dicegah kalau kita pada diem di rumah. It's like corona will Corona. Prevented. Can be prevented. if we stay at home. Nah, itu karena apa? Karena masih diterjemahkan. Karena saya mendengar ada kata preventif. Itu artinya masih menerjemahkan, ya. Kalau sekarang misalnya saya bilang ya, aduh kita nggak bisa kemana-mana ya, kita harus di rumah nih, kita nggak boleh keluar nih PSBB, corona, ya. Itu bagaimana kira-kira Anda mengungkapkan itu? I'm sorry. We can't go anywhere right now. I cannot go anywhere right now. Nah, ya.
Tapi bisa juga sebentar ya. Sambil nunggu Bapak Ibu bisa isi absen ya. Linknya itu saya masukkan di grup itu, ada di grup itu kan ada start message ya. Nah linknya tuh saya simpan di situ. Bapak Ibu ya, linknya bisa buka di situ. Sebentar. Ini absennya di mana nih, Bu? Belum masuk tuh ke link, Bu. Ke grup. Kenapa? Belum masuk ke grup. Di mana maksudnya? Kan tadi saya bilang Start absen message-nya. itu kalau Bapak Ibu lihat di grup itu kan ada start message. Nah klik di situ. Di deskripsinya Pak, di deskripsi grup ada. Description ada kok. Iya, di deskripsi grup WA-nya. Ada. Di grup sini. Semuanya di start message ya, yang diberi bintang ya, linknya ya. Jadi pada punya ya. Oke. Linknya selalu itu kok, nggak berubah. Ya. Oke, sekarang saya kan mau bilang, kalau misalnya dengan sopan Anda bilang, di sini kita nggak boleh, ini PSBB ya, kita nggak boleh keluar rumah. Terus kalau kebetulan harus keluar rumah juga kita harus jaga jarak. Ya, misalnya. Kira-kira apa tuh kalimatnya? We can go anywhere right now, and if you want to go to somewhere or some place, we have to be far away from the others. Okay, the others. Yang lain, coba. Physical During the- distancing. We have When we stay at home, distancing, social distancing. if we have to go out, we have to keep distance between others. Contoh lain? Ada yang bisa kasih contoh lain? Sebentar, saya kasih contoh. Ini kuliah. Bentar ya. Kalau misalnya saya bilang kita tuh harus tinggal di rumah ya, kemudian kita harus tinggal di rumah, kemudian kita juga kalau nggak perlu amat jangan keluar rumah, dan kita juga disarankan untuk tidak harus jaga jarak. Kalimatnya? Keep distance. Ya, kalimatnya tadi siapa? Yes, Rizky? we have to stay at home, and if you want to go to somewhere or someplace, we have to be far away from the others. Maybe something like that, ma'am. Okay. Another?
we have to stay at home and we don't go anywhere, and we have to keep our distance, our physical distance. Oke, Bapak Ibu, jadi sebetulnya Bapak Ibu bisa ambil intinya, kemudian Bapak Ibu ungkapkan kembali ini sebagai contoh saja ya, misalnya. Sebentar saya kasih contoh. Oke, bisa lihat kertas kosong? Kelihatan ya? Iya, Bu. Keren, Bu. Untuk berbicara tadi misalnya. Kalau saya bilang begini, what do you think? We have been advised to remain indoor and refrain from making unnecessary outside human physical contact. Saya hanya merangkum apa yang dikatakan Pak Muhammad Rizky dengan Ibu Lala. What do you think? It's too rigid, ma'am. Hah? It's too rigid. What I do mean you think? like ya terlalu kaku mungkin kalau seperti itu. But I don't know actually. Ini saya kasih contoh kenapa? This is like academic writing. Itu maksudnya. Ya kalau tadi kan yang Pak Rifki sama saya kayak speaking aja Bu, langsung. Kalau itu Dan academic writing banget Bu. Ya, ini untuk menunjukkan ini udah S2. Itu loh salah satu contoh yang Ya saya betul Bu. tunjukkan. Ini bahasa Inggris S2 ya, Bu Lala ya. Academic writing tadi itu Bu. Bukan hanya Iya Bu betul. bukan hanya academic writing. Ini justru ini bahasa resmi biasa saja, belum ke academic writing. Ini saya taruh di status saya sebetulnya. Jadi saya taruh di status saya. Jadi ya orang ngerti maksudnya ya memang begitu. Tapi di situ adalah menunjukkan level of our English gitu. Jadi coba Bapak Ibu berpikir seperti itu. Jadi seperti tadi saya bilang, iya sih sudah dibilang jangan kemana-mana, ini PSBB. Pokoknya kita nggak boleh, kalau nggak perlu-perlu amat, jangan keluar. Kalau misalnya, kalaupun keluar, kalau nggak penting jangan, kalaupun harus keluar, tetap jaga jarak. Begitu. Nah, itu semua dirangkum, Bapak Ibu menulis lagi sendiri, gitu maksudnya. Jadi tidak langsung directly diterjemahkan gitu. Kadang-kadang yang harus dipikirkan, betul tadi Bu Lala, bahasa tulis dan bahasa lisan. Yang disampaikan Pak Rifki, bahasa lisan. Ya, kemudian yang disampaikan Bu Lala ini. Nah, kalau kita menulis itu, saat ini kita nggak bisa kemana-mana karena ini. Atau kalau misalnya sangat ringkas di status WhatsApp itu banyak sekali no call, ya, karakter gitu. Text only, WhatsApp only, apa-apa gitu deh pokoknya. Banyak sekali status yang ringkas-ringkas. Itulah yang Anda pakai. Nah, sekarang cobalah Anda mulai membuat semacam kalimat, tapi menunjukkan your level of English gitu. Kalau Anda lihat misalnya di WhatsApp yang sudah ada itu, yang bawaan handphonenya, statusnya tuh Anda tinggal klik. Misalnya at school, at the movie, can talk, WhatsApp only, misalnya begitu kan? Ada kemudian at work, ada lagi yang battery about to die, saya sampai baca nih, can talk, WhatsApp only, ada juga in a meeting, kemudian at the gym, sleeping, urgent calls only. Nah, itu status-status yang mencakup semuanya. Artinya saya nggak bisa main HP sekarang nih, saya lagi ngapain gitu. Cukup dalam bahasa Inggris satu kata, sehingga
Bapak Ibu, kadang-kadang ketika Bapak Ibu diminta membuat tesis, ada tesis batasan misalnya minimum itu 100 halaman, ketika Bapak Ibu diminta dengan bahasa Inggris, Bapak Ibu akan begini. Karena apa? Akan menyerah karena apa? Dalam bahasa Indonesia biasanya 3 kali lebih panjang. Karena banyak sekali kalimat-kalimat yang no meaning ketika diterjemahkan itu. Artinya kita berputar-putar aja di situ, padahal artinya satu. Seperti tadi yang saya bilang, dia juga udah memperingkas si WhatsApp ini. Can talk WhatsApp only. Jadi nggak usah dibilang, aduh saya kan lagi ini, tolong deh WhatsApp aja ya, jangan ganti. Bahasa Indonesia tuh panjang sekali. Jadi udah mau cerita tentang apa, demikian juga deskripsi, di tesis. Bahasa basi ya Bu, kalau orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kebanyakan bukan, ya apa ya, jadi dia pengantarnya dulu, mungkin karena memang kearifan lokalnya begitu. Jadi kearifan lokal misalnya orang Sunda, orang Jawa, ketika mau bicara sesuatu itu mereka bicaranya intronya dulu, baru kemudian dia sampai pada apa yang mau diungkapkan. Apakah dia dengan pantun dulu? Bapak Ibu suka nonton ya, lihat misalnya acara pernikahan atau adat Betawi atau adat Sumatera, itu pantun dulu. Mereka pantun dulu baru kemudian melamar misalnya. Tapi pantunnya udah panjang sekali, udah kemana-mana. Baru kemudian ada lamaran misalnya. Karena apa? Kearifan lokal kita adalah begitu. Memang kalau Bapak Ibu menulis dalam bahasa Indonesia memang begitu. Jangan disamakan. Ya, malah kalau Bapak Ibu to the point, mungkin orang akan tersinggung, ini ngomong apa sih kok langsung. But in English, you have to write directly, means right to the point. Langsung saja bahas, ini mau bahas apa begitu. Jadi seperti tadi yang nggak boleh keluar, harus jaga jarak, jangan keluar kalau nggak perlu, dan sebagainya itu diringkas jadi satu. We have been remained to stay indoors. Udah itu mencakup semuanya. Begitu. Kurang lebih begitu. Saya hanya ingin menunjukkan how to think in English. Jadi berkali-kali saya bilang, coba kalau Bapak Ibu susah menerjemahkan, kira-kira intinya apa ya? Nah itu, intinya itu. Karena in English, to the point. Karena culture mereka begitu. Ya, budaya kita memang berbeda. Tapi we are now in English department and you are in postgraduate English department, so you have to think and you have to write in English. Gitu maksudnya. Oke, setuju atau tidak setuju? Harus setuju karena Anda masuk jurusan Inggris. Mau nggak mau harus. Nggak bisa. Nanti juga Oke. Ya, tesis begitu. Jangan jauh-jauh tesis. Apa yang akan ditulis juga begitu. Selain pola pikir, yang harus sekali Anda perhatikan adalah punctuation. Kalau Anda lihat lagi, saya memberikan Anda ketika UTS itu satu teks, masih ingat? Satu teks itu blok semuanya lurus, tanpa ada punctuation, tanpa ada paragraf, dan saya minta Anda untuk membaginya sesuai dengan Main idea and supporting sentences. Ya, coba lihat sekarang sebentar. Saya buka dulu. Bentar. Bentar ya.
Sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu, ini ada. Jadi Bapak Ibu ketika saya memberikan itu, saya minta Bapak Ibu memilah-milahnya menjadi paragraf sesuai itu ya. Tapi di bagian kedua baru saya meminta Bapak Ibu untuk membuat ini saya sudah pernah tunjukkan juga sebentar. Tunggu, saya mau share tapi kok masuk ini. Bentar ya Bapak Ibu. Tapi maksud saya yang ingin saya sampaikan pada Anda semua adalah ketika nama orang, nama tempat, itu Bapak Ibu harus sebentar. Seperti yang Alexander itu ya. Bukan ini kok, saya enggak ini. Nge-lag Windows saya sebentar. No. Eta no utang disatukan kan mau ganti. Sebentar. Akhirnya dan saya Pak Hordi mungkin nge-share itu kali tugas UTS kemarin, coba dibantu. bukan ini nggak stabil Atau internet saya nggak stabil, jadi barusan saya mental dulu keluar baru nih bisa masuk lagi. Jadi Bapak Ibu, oh iya Bu. pada prinsipnya punctuation, selain punctuation itu how to know what is the main idea in supporting sentences. Jadi kalau misalnya kalimatnya banyak, Bapak Ibu jangan sampai terkecoh, itu sebetulnya supporting sentences. Jadi lihat dulu dia berbicara tentang apa di paragraf yang pertama itu. Kemudian paragraf yang kedua berbicara tentang apa, jangan sampai di sini koma, kemudian Bapak Ibu potong jadi paragraf yang kedua lagi, begitu loh maksud saya. Jadi yang harus Bapak Ibu tahu, kalau misalnya perkara nama Bapak Ibu sudah tahu semua ya. Tapi kalau misalnya nama tempat, nama itu Bapak Ibu sudah tahu. Kemudian untuk memotong itu, what is the main idea in supporting sentences, itu yang harus hati-hati.
Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang bagian kedua itu Bapak Ibu diminta untuk membuat kalimat sendiri, untuk membuat artikel sendiri dari apa yang Bapak Ibu mengerti di situ. Bukan berarti itu dipindahkan kembali teksnya, main idenya ini kemudian ditambahkan, tidak. Bapak Ibu bisa ambil salah satu, misalnya Bapak Ibu mau berbicara sekarang ini intercultural communication tapi di daerah pinggiran misalnya, atau intercultural communication dalam masyarakat urban misalnya. Itu udah base-nya dari situ, main idea, tapi Bapak Ibu bisa terapkan di tempat lain misalnya. Atau mungkin Bapak Ibu mau berbicara misalnya how is intercultural communication happen, gitu. Ya, bisa berbagai macam hal. Tapi di situ yang dituntut adalah satu, Bapak Ibu mengerti mana ini main idea, karena seperti saya bilang kalau teori Bapak Ibu sudah bagus semuanya. Ketika presentasi, ketika diskusi, hanya saja ketika dalam praktek agak sulit karena Bapak Ibu teori hanya tinggal teori. Kemudian ketika membaca, Bapak Ibu kurang baca sebelumnya. Jadi ketika kurang baca, ya otomatis perbendaharaan kata juga kurang, begitu. Ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan dari penulisan, cara-cara penulisan atau bagaimana harus menulis. Oke, silakan ada lagi yang akan disampaikan kira-kira sebetulnya. Nah, kemudian unity and coherence tadi, sebelum lupa saya. Jadi pertama masalah grammar dengan vocab seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi Bapak Ibu ambil intinya, kemudian bagaimana sih dia diungkapkan dalam bahasa Inggris, ya? Karena itu sehubungan dengan tentu saja grammar dan vocab. Kalau dalam bahasa Indonesia memang sangat mudah sekali, Bapak Ibu tinggal bilang kemarin, besok, lusa, minggu depan. Dalam bahasa Inggris nggak bisa, ternyata tensesnya berpengaruh. Nah, pengandaian juga bisa. Kalau saja saat itu saya ada di Amerika, mungkin Trump menang. Padahal itu nggak mungkin kan? Apa hubungannya saya di sana? Nah, itu ada tensi khusus untuk itu. Kalau saja kemarin waktu pemilihan, maksudnya saya ada di sana di Amerika, mungkin Trump menang. Satu, nggak mungkin saya ke sana ke Amerika kemarin itu, misalnya orang lagi pandemi misalnya. Yang kedua, siapa saya kok bisa mempengaruhi si Trump menang? Nggak mungkin juga, gitu. Itu ada tensi untuk menunjukkan itu. Jadi itu ada sebuah pengandaian yang nggak mungkinnya tuh banget gitu ya, misalnya. Nah, itu ada tensisnya. Pakai tensis yang mana yang itu? Ya, atau misalnya kalau saja saya tahu Bu Oo mau terlambat, mungkin saya jemput. Nah, itu agak mungkin. Ya, kemungkinan juga, tapi ada agak mungkin. Misalnya saya beberapa waktu lalu saya mogok misalnya. Kalau tahu Bu Oo mogok, mungkin saya tolongin, saya jemput. Itu masih ada kemungkinan. Maksudnya possibility-nya masih ya oke lah gitu. Ya. Nah, tingkatan itu Kalau mungkin Bu Om dari Bandung. Studi yang ingin saya tonjolkan di sini adalah bahwa berbagai kemungkinan itu bisa ditunjukkan kalau dalam bahasa Inggris dengan tensi khusus. Gitu. Ya, bukan salah misalnya Bu Om di Bandung, ada di Jakarta, terserah, tapi maksudnya kita dalam konteks ini, misalnya kita bercerita, aduh saya mau bercerita Unity kebun. aduh kalau ibu itu kalau saja kemarin saya ada di Amerika, saya kok bisa berpengaruh sampai sedemikian. Possible, impossible ya. Tensis itu yang menunjukkan quality of itu, apa yang itu. Jadi misalnya ketika saya bilang, aduh maaf ya, saya masih di tes. Oh ibu, katanya Pak Hadi, tahu gitu saya tadi lewat situ, kalau tahu saya jemput ibu gitu. Itu kemungkinannya lebih dekat lagi. Jadi maksud saya Conditional bukan sentence ya, Mas?
Iya, maksud saya bukan saya mau menunjukkan ini apa kenapa ibu begitu dan sebagainya, tapi maksud saya berbagai macam condition itu kalau dalam bahasa Inggris ada tensisnya. Jadi kalau Anda bilang, Bu, grammarnya susah, ya itu yang dipelajari waktu di S1. Bu, saya kan bukan jurusan bahasa Inggris, ya itu resiko penumpang. Kalau Anda menumpang bis ini, ya itu resiko Anda, kalau jatuh gimana, gitu maksudnya. Jadi artinya, terus kalau misalnya sopirnya Pak Nahrawi, terus Anda dibawa mau ke Jakarta, Anda dibawa ke Jogja gimana misalnya? Nah, salah naik bis, gitu. Nah, berarti kalau Anda udah berkeputusan naik bis ini, udah harus dipelajari itu. Jangan sampai, aduh grammarnya nggak tahu ini, ya pelajari. Memang beberapa berpikir, gampang kok nanti sambil jalan. Nah, sambil jalannya itu memang gampang, tapi harus latihan. Satu itu aja kuncinya. Selain baca, Anda latihan. Karena apa? Nggak bisa tiba-tiba turun dari langit, Anda jadi bisa menulis gitu. Yang sudah bertahun-tahun Pak Samsudin susah juga ya menulis in English. Jadi tetap apalagi yang bukan dari jurusan bahasa Inggris gitu loh maksudnya. Tapi mungkin juga ada yang dari bukan jurusan bahasa Inggris, tapi dia praktisi, maksudnya selama ini dia bekerja bersentuhan atau kontak dengan para penutur bahasa Inggris. Jadi otomatis mau nggak mau dia bikin report dalam bahasa Inggris. Suami saya juga bukan jurusan bahasa Inggris, tapi dia engineer yang kerjanya selalu dengan expatriate, misalnya mau nggak mau dia kan harus jadi berbahasa Inggris. Bikin report juga bahasa Inggris, tapi ya begitu saja gitu, maksudnya bisa-bisa saja. Nah, apalagi Anda yang memang betul-betul belajar bahasa Inggris, ya tentu saja harus yang sampai detailnya itu tahu. Ada kadang-kadang orang yang bekerja dengan expatriate belum tentu tahu, tapi dia tahu juga karena sering mendengar misalnya. Begitu. Atau yang lagi galau-galau misalnya, I wish you were here. Kenapa I wish you were here? Enggak, I wish you are here. Misalnya, untuk yang galau. Kenapa begitu? Misalnya. Nah, itu ada tensisnya. Itu yang harus mulai Anda buka lagi. Bagaimana ini? Gitu. Karena nanti bukannya mau menakut-nakuti, memang saya mau menakut-nakuti. Setelah tesis Anda harus membuat artikel in English. Dan artikelnya diupload. Ya. Sementara ini masih di jurnal Unindra, tapi tetap ke depan mungkin waktu Anda ini udah jurnalnya dari internasional jurnal, siapa tahu, karena itu persyaratan dari Dikti bukan dari Unindra. Jadi Anda bisa tanya kakak-kakak kelas yang sekarang sudah tesis, itu mereka tetap harus membuat artikel. Artikel memang yang berdasarkan tesis. Dari tesis itu dibuat artikel, kemudian diupload di jurnal. Kalau sudah diupload di jurnal, semua orang bisa baca. Ya, jadi itu syaratnya. Syarat untuk memperoleh ijazah bukan cuma dari Unindra tapi dari Dikti ya begitu. Ya. Itu grammar, vocab juga sama. Saya bilang bolak-balik sinonimnya apa, bolak-balik ketika menerjemahkan Anda buat dalam bahasa Indonesia dulu kemudian pindah ke sana. Nah, kemudian ketika sulit menerjemahkan, coba ganti kalimatnya, mungkin kalimatnya. Itu juga memudahkan, ya. Kemudian yang unity and coherence, nah itu memang kalau misalnya Anda agak sulit, seperti yang dari awal saya bilang, coba Anda bikin plan-nya dulu. Paragraf 1 bicara tentang apa, paragraf 2 tentang apa, 3 tentang apa. Jadi main idea-nya yang satu apa, paragraf 2 apa. Dari situ Anda mulai bisa menyatukan ide-ide itu sehingga ketika membuat coherence-nya juga tahu. Jadi poin-poinnya dulu dibuat. Jadi misalnya Anda mau bicara tentang apa, poin 1, poin 2, paragraf 3 dan seterusnya. Jadi dibuat begitu dulu. Begitu kira-kira. Oke? Masih ada pertanyaan lagi? Silahkan kalau ada pertanyaan. Baik, Bu. Bu, saya penasaran aja Bu kemarin mau bertanya. Yang UTS itu berapa paragraf Bu yang benar? Soalnya saya buat 4, terus tiba-tiba kok kayak nggak nyambung. Tiba-tiba saya buat 3, nak tambah nggak nyambung. Pas saya bikin 2, dibagi 2.
agak lumayan nyambung. Saya penasaran aja, Bu. Memang dua. Oh, 2 ya. Dua. Jadi memang itu kalimat-kalimat panjang dan itu saya kira itu tidak terlalu sulit karena dia berbicara tentang bagaimana komunikasi dari zaman dulu itu terjadi. Ada perdagangan sutra, ada contoh dari siapa yang memulai penaklukan negara-negara tertentu yang memungkinkan adanya kontak budaya antara satu bangsa dengan bangsa lain. Itu yang saya tunjukkan. Nah, itu banyak sekali supporting sentence untuk menunjukkan bahwa ada kontak budaya itu. Jadi itu sebetulnya hanya dua paragraf. Ya, saya mau tunjukkan tapi sebentar ya, saya coba lihat filenya masih ada nggak. Soalnya sampai 3 kali nyaring, Bu. Kata saya kalau 4 nggak nyambung. Pas 2 agak nyambung gitu, Bu. Iya, memang. Saya lupa sebetulnya ini ada, bentar ya. UTS ya. Oh, salah, bentar. Nah, ini kan sebentar ya. Ini ya. Udah kelihatan belum? Udah, Bu. Ya. Udah, Bu. Udah, Bu. Ya. Ini sebetulnya ada 2, sebentar. Nok, hujan, Nok. Hujan. Oh. Oke, sebentar. Nah, Bapak Ibu bisa lihat Bisa. intercultural communication, Bisa, Bu. as you may suspect. Nah, itu juga dari situ is not new, itu titik. Banyak sekali memang. Intercultural communication, as you may suspect, is not new since the dawn of civilization. Itu. Padahal harusnya masih koma. Jadi intercultural communication, as you may suspect, is not new. Titik, ya kan?
Since the dawn of civilization, when the first human formed tribal groups, intercultural contact occurred whenever people from one tribe encounter members of another tribe and discovered that they were different. Ya, jadi jadi hilang lagi. Sebentar. Nah, ini Bapak Ibu, intercultural communication, as you might suspect, is not new. Titik. Since ini udah huruf besar lagi. Nih, ya, ini juga huruf besar. Di awal kalimat selalu huruf besar, bukan cuman karena keyboardnya, tapi memang dia harus huruf besar di awal kalimat. Intercultural communication, as you may suspect, is not new. Okay? Since the dawn of civilization, when the first human formed tribal groups, intercultural contact occur whenever people from one tribe encounter member of another tribe, and discovered that they were different. Titik. Nah, kemudian Titik, ya. sometimes these differences in the absence of multicultural awareness and tolerance elicit the human propensity to respond malevolently. Titik. However, in the pursuit of political alliances, knowledge or commercial trade, these differences were more often recognized and accommodated. For instance, ini for instance kan contoh. Alexander the Great ini adalah nama orang. Namanya itu Alexander the Great, atau dalam bahasa Indonesia seringkali disebut Alexander yang Agung. Dia kaisar pada abad 9 yang menguasai seluruh daratan Eropa. Makanya saya bilang harus sering baca siapa sih sebetulnya. Nah, dia itu, si Alexander the Great ini menguasai hampir seluruh benua Eropa. Kebayang nggak? Padahal dia negara asalnya kecil, dia dari Prancis. Kecil, tapi dia menguasai daratan Eropa. Nah, bagaimana menguasainya? Ada kontak antara satu tribe dengan tribe lain, ya. Nah, misalnya ini, for instance nih, ini masih contoh yang tadi yang dibicarakan tentang intercultural itu. For instance, Alexander the Great was known to pay homage to the different gods of the land he conquered. Ngerti kan? The land he conquered. Tadi saya bilang Alexander the Great itu menguasai hampir seluruh daratan Eropa. Jadi caranya dia begini. Alexander the Great was known, dia sangat dikenal, dia bayar itu, ya,
atau bukan bayar, dia kasih kompensasi lah semacam gitu pada ini tempat-tempat. Jadi dia menaklukkan satu tempat, di situ kan ada sistem kepercayaannya, ada apa, dia respect terhadap itu. Jadi dia nggak ini begitu saja. Jadi orang senang, yang dijajah juga nggak merasa terjajah karena apa, dia pay homage to different gods of the land he conquered, and to encourage his followers to marry into the power elite family of those society. Jadi dia juga nyuruh si para pengikutnya, biasanya tentaranya banyak kan yang dia bawa. Nah, si para pengikutnya tuh suruh nikah sama orang lokal begitu. Kenapa? Karena dia untuk memperbesar daerah kekuasaannya itu, ya. Jadi biar dia juga dapat power di situ. Nah, by assuring a degree of political loyalty. Jadi ini dipisah sedikit. By assuring a degree of political loyalty and stability titik. Nah, ini apa? Dia ngasih itu, jadi kedudukan politik dia semakin stabil. Karena apa? Orang-orang yang dia percaya, dia suruh tinggal di situ, dia suruh kawin dengan orang-orang lokal, dan juga dia tetap kasih kepercayaan dia misalnya untuk pegang satu power politik di situ. Oke? Nah, ini kembali. The story ini huruf besar tentu. The story Library of Alexandria. Alexandria ini ibu kota Mesir. Jadi dia harus huruf besar. Ya. Huruf besar. Iya, the story Library of Alexandria thought to have been established in the 3rd century BC. BC itu before Christ. BC-nya besar. BC, besar. ya biasanya BC besar. Besar nggak itu, Bu? Text from across the ancient world, koma atau titik 2 di sini. The ancient world, titik 2. Spices, koma. Silk, koma. Ini contoh-contoh dari perdagangan di abad ketiga. Across the ancient world, zaman dulu sudah mulai ini, terutama dari Cina terus ke Mesir. Ini ceritanya ada spices, rempah-rempah. Silk itu dari Cina. Silk, do you know silk? Yeah. Ini juga tea and coffee made their way to Europe. Europe ini tentu saja Europe harus huruf besar. Oke, the way to Europe from China, Southeast Asia. Besar. And the Middle East. Nah, Middle East juga ini menunjukkan tempat via the Silk Road. Titik. Kemudian trade route, rute perdagangan itu ya yang dimaksud. Guns modern, koma, itu alat-alat guns itu senjata semacam, kalau dulu kan Cina yang ahlinya peledak itu ya, mesiu, sorry. Ya, jadi peledak. Kemudian trade route guns modern, medicine, ya, obat-obatan, and even bread. Wow. Even bread were brought to the Far East by traders. Sailing from Western Europe on the voyage of discovery. Titik. Di sini. Okay, this cultural exchange. Paragraf baru. This cultural exchange have accelerated in the past century at a dizzying pace to the point whereas we mention society around the globe.
This culture have accelerated in the past century at a dizzying pace to the point, whereas we mentioned society around the globe have been interwoven into a complex fabric of interdependent economic, technological, political, and social relationship. This interdependency is a salient characteristic of the world that you presently live in, and the future promise even greater interconnectivity, requiring increased cultural knowledge and language ability to help you understand how the challenge of the future will require you to acquire and use intercultural communication skill. Hanya sedikit ininya, terakhirnya itu. We will discuss a number of areas in which global interconnectedness and the cultural dynamics of society will have a direct impact on your life. These areas include globalization, international conflict and security, world competition for natural resources, global environmental challenge, world health care issues, and population shift. Oke, nah ini yang saya minta Anda untuk melihat ada berapa paragraf, kemudian Anda bikin lagi dari itu, maksudnya begitu. Oke, kurang lebih itu. Ya, jadi ketika itu lihat, karena kadang-kadang seperti panjang-panjang, tiba-tiba ada paragraf kecil pendek. Ada juga yang paragrafnya memang panjang-panjang, begitu. Ya, nah nanti untuk ujian juga kurang lebih akan begitu. Saya akan meminta Anda untuk membuat lagi untuk melihat sebetulnya ada berapa paragraf dalam teks yang teks yang diberikan. Kemudian saya juga akan minta Anda menulis your own appropriate text. Jadi teks Anda sendiri based on the idea in the previous text. Jadi saya berikan pada Anda teks, kemudian ada ide apa kira-kira, terus Anda kembangkan sendiri. Jangan copy paste. Kalau kebetulan nyambung, bagus. Kalau nggak kebetulan nyambung, jadi jaka sembung. Sayang, nggak ada nilainya, nanti bingung. Ya? Jelas? Oke, Pak Samsudin senyum-senyum terus. Pak Rizky Hasbullah, Pak Rizky gimana? Pak Rizky sudah cukup bingung? Pak Dian, Pak Faisal, Bu Jalia, Ya, Bu. Cukup. Bu Rahma, Cukup, Bu. cukup bingung. Cukup, Ibu. Ya, banyak latihan Ya, aja, kita Bu. Cukup bingung. Banyak latihan. Bu. Banyak latihan. Ya, emang modalnya hanya latihan sih, susah kalau ini. Ya, Sama halnya dengan when we want to speak in English, itu tetap harus latihan. Karena kalau misalnya Anda ini juga, aduh TOEFL saya 500, TOEFL saya sudah 600 loh misalnya. Kemudian diajak ngobrol, Anda diam, nah bisa juga. Anda nilainya itu besar, mungkin dari bacaan, mungkin dari apa. Ketika bicara agak sulit. Karena Anda itu udah S1 bahasa Inggris, masuk di S2 bahasa Inggris, kayaknya itu harus sudah balance deh. Ya, semuanya. Dari 4 skills of language itu, ya. Listening, speaking, reading, and writing. Yang 4 itu udah harus di tangan itu. Ya, saya kira Bapak Ibu itu dulu. Mohon maaf tadi agak terlambat, begitu banyak urusan. Mudahan kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Kalau tidak salah ujian itu 1 minggu sebelum Natal kalau nggak salah. Coba ketua kelas tolong dikonfirmasi lagi ke TU. Kira-kira UAS-nya kapan? Karena Anda harus siapkan juga. Ya. Jadi untuk siap-siap karena nampaknya semua akan berakhir bulan Desember. Sebelum memulai semester baru, saya nggak tahu semester baru belum jelas apakah masih tetap online.
ataukah sudah offline, saya juga belum tahu. Tapi we hope the best for all of us ya. Yang penting kita masih tetap bisa belajar, Baik, Bu. masih bisa menulis dan lain sebagainya. Oke, thank you for your kind attention. See you insyaAllah next week. Jangan lupa absen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.